Tidak mungkin. Perempuan ini kaget. Hah? Ada air yang sekali minum, nggak perlu ambil air lagi, malah air itu jadi sumber sendiri. Enak juga kalau begitu. Aku nggak perlu repot-repot panas-panas ambil air ke sini. Karena gereja harusnya bisa menawarkan kepada dunia jenis yang sama. Dengarkan kata ini baik-baik. Gereja harus bisa menawarkan kepada dunia jenis yang sama. Mungkin produknya beda. Nanti kata ini, mungkin produknya beda. Tapi jenisnya sama, yaitu sebuah produk yang dunia tidak pernah bisa buat, hanya surga yang bisa buat. Satu kali saya pernah diajak berpikir soal marketing. Saudara, kalau surga itu sebuah perusahaan besar, maka surga adalah satu-satunya perusahaan yang produk-produknya tidak bisa ditiru, dipalsu, dan dijiplak, diproduksi oleh pabrik yang lain. Produk-produk surga, hanya surga yang bisa buatnya. Katakan apa? Dan saudara lihat, semua produk surga itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Sayang, saya belum pernah bisa merinci ada berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta item hasil produk surga. Tapi sepintasan. Dengar. Saya percaya kalau surga punya produk kesembuhan. Betul? Saya percaya surga punya produk sukacita. Saya percaya surga punya produk damai sejahtera, kebahagiaan, kelepasan, dan macam-macam lagi. Maka bisa berkata, saya belum bisa merinci berapa item perusahaan ini mengeluarkan produk-produk. Dan semua produk surga tidak ada yang bisa mirip. Jadi nggak bisa dipalsu. Juga nggak bisa diproduksi oleh. Nah, kalau sampai produk-produk surga itu sehebat itu, hanya surga yang bisa memproduksinya. Dan itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanya kepada saudara. Seharusnya semua produk surga itu laku tidak? Bukan cuma laku. Sangat laku gitu jawabannya, kok cuma laku. Seharusnya sangat laku. Amin. Tapi faktanya mengapa enggak laku? Iya, marketingnya goblok. Gini bentuk marketingnya. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau saudara suatu hari diketuk orang rumah saudara, ada sales datang. Entah salesman, entah sales. Parfum pak, parfum. Ketika masuk, itu kita, bau apa ini? Dia juga baunya luar biasa kok jual parfum. Ngerti ilustrasi ini saudara? Ya mana laku parfummu? Baumu juga kayak begitu. Ngerti nggak contoh ini? Makanya kenapa produk surga nggak laku? Yang lebih celaka lagi ini produk gratis. Sampai nggak laku padahal ini produk kebutuhan pokok manusia. Maka jawabannya marketingnya yang beda. Saudara, ada yang nggak beres dalam hidup ini. Itu lagi sekali. Bukan cuma kita yang butuh Tuhan, tapi yang memerlukan Tuhan untuk menjadi sales Injil di dunia ini. Yang produk-produknya sangat dibutuhkan oleh Allah. Kita harus jadi ahli marketing yang hebat. Kita harus menawarkan kepada dunia yang mereka butuhkan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga kasih Tuhan itu dinyatakan. Izinkan saya, izinkan saya membaca beberapa SMS. Minggu lalu, dalam perjalanan saya dari Nabire ke Gorontalo, karena ada anak yang menikah di sana. Saya nikahkan anak hari Rabu di Gorontalo. Saya berangkat hari Selasa dari Nabire. Hari Kamis saya mesti ke Manado, karena saya mesti melamar anak orang di satu kampung namanya Minanga di Belang sana. Saya belum pernah ke kampung itu, baru pertama kali. Hampir 4 jam naik mobil dari Manado. Ketemu keluarga di sana, saya minang anak. Nah, anak laki saya itu bukan orang Kristen tadi. Tahun 2003 yang lalu waktu saya di satu kampung namanya Barong Tongkok di Kota Batu. Di rumah seorang gembala saya lagi makan siang.
Tiba-tiba saya lihat anak ini sebagai tukang batu sedang kerja membangun pagar. Sambil saya makan siang, Roh Kudus bicara kepada saya tentang orang itu, tukang itu. Selesai makan siang, saya tanya kepada gembalanya, dia siapa? Oh, dia tukang dari Jepara, dari Pondok Pesantren. Karena begitu selesai makan siang, saya panggil dia. Nanti kalau kamu istirahat sore, bisa nggak ketemu? Tuhan jamah hidupnya luar biasa. 3 hari di kampung itu saya pindah ke kampung lain. Maka waktu hari saya harus balik ke Samarinda pakai kapal air, taksi air istilahnya. Tiba-tiba anak ini ikut. Dia bilang, saya mau ikut papa. Loh, ikut kemana? Di mana saya ikut? Tunggu dulu, kamu anaknya siapa? Nah, harus tanya dulu, kamu dari mana? Saudara, ternyata dia juga nggak pernah bisa sebut orang tuanya di mana. Sejak hari itu dia ikut saya di Nabi. Berkat jadi tim kami, dia tetap panggil papa. Ternyata dia jatuh cinta pada seorang guru fisika di sekolah kami. Nah, guru ini yang dari kampung Minanga. Jadi dari Gorontalo saya ke Manado itu saya mau. Itu hari Kamis. Hari Jumat saya ngelamar anak orang lagi di Tuminting. Nah, ini anak saya lagi ini orang Batak. Terus saya ngelamar ngabingkan orang. Hari Minggu ini saya mewisuda 3 anak saya. Hari Selasa yang lalu seorang dokter bedah. Lulusan UNE. Kemarin saya di Jogja, 2 anak wisuda lagi. Saya ini orang kaya betul-betul. Luar biasa. Anak kami hebat-hebat seperti itu. Ngerti cerita ini, saudara? Oke, saya lanjut ke kisah ini. Nah, waktu transit agak lama di Makassar, Radio Rema itu tahu, maka mereka bilang, bagaimana kalau kalian rekaman saja? Setiap pagi di radio kami itu ada acara bincang pagi. Oh baik, topiknya apa? Hati Bapak. Oh baik kalau begitu. Ya, jadi cuma rekaman, saudara, cuma rekaman. Ternyata berapa hari kemudian saya nggak ingat, itu disiarkan langsung. Dan selesai siaran itu saya dapat SMS yang sangat mengagetkan. Maka itu saya berkata bahwa kalau kita itu seorang marketing yang hebat, maka produk surga akan diterima oleh banyak orang. Nah, ini beberapa SMS yang saya sempat catat. Saya kaget sekali. Dan bacakan beberapa. Ini contoh-contohnya aja. Ada banyak. Shalom, saya Heno. Telah mendengar bincang pagi yang Bapak bawakan di Radio Rema. Saya ingin konseling secara pribadi. Apa saya bisa bertemu dengan Bapak? Ini SMS yang masuk. Ada lagi. Shalom Pak Daniel, saya Marcelina. Saya butuh bantuan Bapak. Apakah saya bisa menjadi anak rohani Bapak dalam Tuhan? Tadi aku mendengar khotbah Bapak tentang cara seorang hamba. Nah, aku rindu melayani, tapi tidak ada orang yang mau membantuku. Tidak secara kebetulan aku mendengar khotbah Bapak di radio pagi tadi. Dan khotbahnya membuat saya menangis. Dan seterusnya. Oke, saya baca lagi 1. Ada banyak. Terima kasih melalui bincang edukasi pagi di Radio Rema tentang hati Bapak sangat memberkati banyak keluarga di Makassar. Dan melalui itu saya dapat nomor HP Bapak. Dan ada banyak lagi, saya ingin bacakan semua. Saudara, SMS yang kesini saya kembalikan ke penyiar. Dan malam ini saya dapat kabar. Karena waktu saya balik dari Manado, mau ke Surabaya untuk wisuda anak yang dokter spesialis itu, saya berhenti di Makassar. Transit lagi karena tukar pesawat. Apa ada SMS yang masuk? Ada seorang anak umur 9 tahun namanya Yusuf. Dia benci bapaknya luar biasa. Bahkan dalam perkataan dia mau bunuh bapaknya. Anak 9 tahun mau bunuh bapaknya. Dan yang saya heran, ternyata hari itu dia bersama mamanya ada di Bandara Hasanuddin. Mengantar tantenya kembali ke Solo. Ketika saya telepon, saya bilang, ibu di mana? Saya di bandara. Di bandara mana? Hasanuddin. Saya juga ada di sini. Ibu di mana? Lalu kami ketemu di KFC. Kalau seorang Makassar pasti tahu. Sambil makan itu, saudara, saya doakan Yusuf, saya peluk. Sejak hari itu sampai hari ini. Pagi. Kalau dia mau berangkat sekolah, dia pasti SMS saya dulu. Kapan? Kalau sore dia pulang sekolah, dia SMS saya lapor. Papa Yusuf sudah. Tadi waktu saya di pojok sana, saya ibadah kedua itu. Dia SMS. Dia bilang, Papa Yusuf lagi sedih. Terus saya telepon, kenapa? Saya diajak renang tapi dibohongin. Suara anak ini lucu, saudara. Jangan ngerti contoh ini, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mau jadi berkat,
Bisa, ada banyak cara yang kita bisa